Ya Khalilullah khudna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisalati wa salami anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah khudna biyadin birahmatillah wa bisalati wa salami nawir qalbana ya ayyuhan nas tubu ilallah innallaha yuhibbul awwabina an yadaqallah biha kinnabi anta nawir qalbana ya Khalilallah biyadin birahmatillah wa bisalati wa salami nawir qalbana wasta'inu bis sabri wassalat Allah yuhibbul qaribina fayansurullah bijahin nabi qalbana ya Khalilallah khudna biyadin birahmatillah wa bisalati anta nurullah nawir qalbana fadhkurullah ala kulli halin an yuhibbul zakirina wa rahimallah bi fadlin nabi nawir qalbana ya Khalilallah khudna biyadin birahmatillah wa bisalati anta nurullah ya ayyuhan nas sallu ala nabi yuhibbul qaimin dan thayyiban bisolati ala nabi nawir qalbana ya Khalilallah khudna biyadin birahmatillah wa bisalati wa
dan salam kami. Engkaulah cahaya Allah, cahayai hati kami, wahai manusia. Taubatlah pada Allah, sungguh Allah suka orang yang bertaubat. Allah menguatkanmu dengan hak Nabi, sang cahaya Allah, cahayai hati kami ya Khalilullah. Biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir, ibu-ibu bapak-bapak sekalian, wa liman anfaqa fi hajal majlis wa man sadaqata fi hajal majlis. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wasirul asrar wa itihapul akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, di majelis ini, menjadi kita dimuliakan Allah di dunia dan akhirat. Allahumma karim lana fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah menitipkan kemuliaan pada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kita yang hadir pada malam ini. Keberkahan yang Allah berikan kepada beliau, kekeramatan yang Allah anugerahkan kepada beliau tersambung kepada kita dan kehidupan kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Lihormatil ashabi Syekh Awil Ustadi Guru Mulyadi yang hadir pada malam ini. Hujan lebat tidak mengganggu beliau untuk hadir di tempat ini. Yang saya hormati Guru Aini, Guru Johan yang juga hadir pada malam ini, Guru Rudi, guru yang lain, bapak-bapak sekalian yang wajahnya sudah mulai menua tapi tetap terlihat awet muda. Mudah-mudahan pian sehat sabarataan, mudah-mudahan panjang umur, berberkat hidup pian, mudah-mudahan pian menjadi digolongkan orang-orang ahli surga tanpa hisab lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati ibu-ibu sekalian yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan wajah-wajah pian ada sedikit kerisauan apapun juga di sisi Allah, Allah jadikan berseri di hati pian. Mudah-mudahan kabul hajat-hajat pian, harapan pian, harapan kewanitaan, babinian. Mudah-mudahan pian juga tergolong menjadi orang-orang ahli surga tanpa hisab. Lalu juga Allah meluaskan rezeki pian di dunia dan di akhirat kelak. Anak-anak pian sabaratan. Amin ya rabbal alamin. Paqalal musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Walau ahsanatil adab inda inkisyafil baliyati
walajimat ta'atu wasyukru warridha bil maksumi lakana khairal laha dunya wal akhirah. Baik orang-orang kaya maupun orang-orang miskin, apabila mereka tertimpa musibah, bencana, kemudian mereka berbuat adab untuk menjadi orang-orang yang baik dengan bencana itu, bertekad diri dengan bencana itu, maka akan terbukalah bencana itu kepadanya, tertutuplah bencana itu untuknya di kemudian kelak. Orang-orang yang kaya sering terkena musibah, tetapi mereka tetap kaya. Allah membuat pilihan di dalamnya, kaya tetap secara materi atau mereka ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pula yang sadar dengan kekayaannya, mensyukurinya, sehingga musibah itu dia melihatnya satu kebaikan dari Allah, mengingatkannya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga orang-orang miskin, melihat musibah yang datang kepadanya bertubi-tubi dalam hidupnya. Sudah miskin, kadang dia tidak punya anak, kadang ada anak-anaknya tidak berbakti kepada dirinya, sudah miskin, anak lagi yang sangat pongah terhadap dirinya, kehidupan yang sempit padanya, rumah kontrakan yang ingin dia ambil karena tidak bisa membayarnya. Namun bila dia melihat semua keadaan-keadaan itu di hatinya, menunjukkan teguran Allah pada dirinya untuk mengingat Allah dan ingin melazimkan tetap taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tetap ridho atas apa ketentuan Allah, semua itu ridho kepada Allah, ketentuan itu bil maksumi, dengan apa yang sudah dibagi-bagi Allah dalam kehidupan ini dipandangnya, lakana khairan laha, maka baginya adalah kebaikan semua itu, dunia wal akhirah, bagi dunia maupun akhirat. Artinya tidak ada lagi dalam hidup itu yang buruk dalam pandangannya. Pandangannya semuanya adalah apa saja yang ada di dunia ini adalah baik. Apa yang sudah ditentukan Allah baik, tidak ada yang buruk. Wa kana tajidu ziyadatan fin naimi, maka Allah akan memberikan kepadanya tambahan-tambahan nikmat di sisi Allah Azza wa Jalla, kepuasan batinnya untuk hidup di dunia ini sebagai martabat yang dimuliakan Allah. Perasaannya merasakan Allah memperhatikan dirinya, Allah maha baik terhadap dirinya, dan Allah tambahkan kepadanya wal afiyata, keafiatan, kesehatan, kecukupan bagi dirinya. Meskipun makanannya ikan kering, meskipun makanannya ikan wadi, iwak wadi, dia melihat itu baik-baik saja. Tidak beda dengan daging, tidak beda dengan martabak yang indah. Subhanallah. Warridho minallahi azza wa jalla, dan Allah memberikan ridho kepadanya azza wa jalla. Itulah jalan orang mukmin untuk mendapatkan ridho Allah azza wa jalla, dengan menyadari kehidupan ini sebagai tarbiyah pendidikan Allah untuk dirinya. Tidak ada sedikit pun kejelekan. Apa yang dipandang buruk dalam pandangan mata sebenarnya adalah anugerah Allah azza wa jalla berupa kebaikan. Wat taibah dan taibah, wat taibatu, wat taibata, wat taufika, semua itu kebaikan bagi dirinya dan taufik. Allah memilihkan pada dirinya untuk menilai semua itu adalah kebaikan dari Allah. Paman arada salamah fid dunya wal akhirah fa alaihi bisabri war ridha. Karena itu barang siapa yang menghendaki keselamatan di dunianya, yaitu keselamatan dalam arti Allah meridhoi di dunianya, wassalamah fil akhirah, berarti Allah meridhoinya untuk masuk ke dalam surganya, fa'alaihi, maka hendaklah baginya itu bisabri war ridha, hiduplah dengan sabar,
memaklumi segala hal keadaan, warido dan ridho. Sekalipun musibah itu datang kepada dirinya, dia ridho akan semua itu. Adapun orang-orang yang masih belum mampu melihat, terbuka kepada Allah, hatinya masih tertutup, dia hanya bisa ridho apabila yang datang kepadanya kesenangan saja, bukan pembalaan, bukan kesakitan. Tapi orang yang sudah ridho kepada Allah, baik itu nikmat maupun keburukan di matanya, tidak lain adalah kebaikan di hadapannya. Itulah bukti ridho Allah kepadanya. Dan pastilah wataraka syakwa ilal qalqi, dia tidak lagi pernah bisa mulutnya mengeluh kepada manusia lain, mengeluh tentang kehidupannya. Mulutnya, hatinya ditahannya terhadap manusia. Dia hatinya hanya terbuka untuk ridho atas apa yang telah terjadi. Wa injal hawa ijahu, dan dia menjatuhkan, mengurangkan hajat-hajatnya. Melihat tidak semua hajat-hajatnya penting untuk dikabulkan, tapi dilihatnya hajat-hajat itu pasti dipilih oleh Allah, mana yang didahulukan, mana yang dikemudikan. Bi rabbihi azza wa jalla walajumu ta'atihi, maka melajimkan dia taatnya kepada Allah. Wa intijarul farji minhu, dan menunggu dia pemberian anugerah Allah berupa kegembiraan yang diberikan Allah, bukan pada yang makhluk. Wa in qata'u ilaihi azza wa jalla, dan memotong segala hal apa yang menghalanginya dekat dengan Allah azza wa jalla. Idh huwa khairun min ghairihi wa min jami' khalqi, tidak ada lagi satupun pandangannya yang baik kecuali kebaikan itu dari Allah. Tidak ada kebaikan pada makhluk dan seluruh kehidupan ini kecuali semua itu min jami' khalqihi, seluruhnya, kecuali kebaikan itu datang dari Allah. Maka hirmanahu, atau maka kegagalannya mendapat sesuatu yang dihajatkannya belum tercapai, tetapi tetaplah dianggapnya ata'ahu, itu adalah pemberian daripada Allah azza wa jalla. Uqubatuhu nikmatan, segala siksa ataupun cobaan bala dipandangnya lah, terasa padanya menjadi nikmat baginya. Subhanallah. Kepanjangan guru aja. Sedikit lagi nalah. Wabala'uhu dawaun, bencana yang datang kepadanya seperti obat kepada dirinya. Masya Allah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabih ija aradasan an yakula lahu kun payakun, apabila Allah menghendaki segala sesuatu kun payakun, terjadilah. Apa yang ada itulah yang dikehendaki Allah, bukan hajat-hajatnya mesti harus dikabulkan. Nah kan ada orang miskin boy, dua laki bini miskin, bisi anak dua, bawa penderan di apa di rumah, tetawaan akrab mana dua laki bini nih, yalah nang laki sambil makan makan kacang aja ada di rumah, nggak ada wadai nang martabak nang nyaman atau apa, wadai nang nyaman tuh wadai apa, wadai bulu apa bu, wadai nang nyaman tuh rajin wadai apa tuh, nggak ada. Kacang bener ya, kacang tuh gini nampak sisa siang tadi tuh dimakan orang, tapi tetawaan dua laki bini bu penderan rami, bu penderan apa kan dikisahkan kisah paloi lah. Guru jar di majelis itu ada kisah paloi, jadi ini mau gitu aja dikisahkan rami itu kan senyum tetawaan koyuan teguringan berdua. Itu tidak ditemukan kebahagiaan itu pada banyak rumah tangga dalam kehidupan ini, ya kah? Nah, dua laki bini meskipun sulit hidup tapi bisa begayaan. Mun pian sugih belum tentu bisa begayaan. Lawan suami istri subhanallah baakuran tetawaan rami, kada ada masalah. Enggak ada masalah. Subhanallah, apa longgar melihat. Maka keadaan-keadaan seperti itu menjadi obat baginya. Padahal musibahnya banyak. Musibahnya apa? Belum tentu suaminya besok hari dapat rezeki, ya kah?
belum tentu besok harinya suaminya membeca misalnya, atau buruh lah, atau serabutan kerjaannya. Belum tentu nikmat 10 tahun, 5 tahun akan datang, tidak tahu. Akankah anak-anaknya bisa disekolahkan, tidak tahu. Tapi itu tidak dipikirkannya. Dia merasakan nikmat yang diberikan Allah ini sekarang ini adalah ridho kepada Allah aja wajah. Neng itu ahli surga boy. Tapi sholat 5 waktu digawe bang, jangan itunya aja, sholat 5 waktunya ditinggalkan tuh lain. Ini nang sudah sholat 5 waktu gitulah. Itulah yang Allah kehendaki pada orang mukmin itu. Sederhana saja, tidak seperti orang. Coba pian lawan urusan dunia. Pian hendak begawi bekerja jadi pegawai bank. Pian harus sekolah. Adalah bank menerima pian tidak sekolah. Hah? Enggak. Mau jadi polisi, syaratnya banyak enggak? Sekolah. Gigi kada boleh patah. Apalagi? Hah? Gigi tidak boleh patah, badan sehat, tidak boleh ada cacat di tubuh. Lakian, binian tidak boleh ambien. Banyak mana syaratnya? Itu dunia. Hendak jadi presiden makin nyai, hendak jadi gubernur makin nyai. Ya kah? Di sisi Allah syarat seperti itu tidak ada. Syarat di sisi Allah ridho dengan ketentuan fa'alaihi bisabri war ridho. Kepada Allah itu diperlukan cukup sabar dan ridho kepada Allah. Bila sudah ridho kepada Allah, timbullah pada diri pandai bersyukur kepada Allah aja. Terubahlah perasaan kita menjadi perasaan orang yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya. Takwa kepada Allah aja wajalla subhanallah. Nah selesai dah, itu aja kesimpulannya. Bila kita bisa sabar dan ridho, apakah dia orang kaya? Hidup sidin gemerlap benar sugihnya. Macam-macam kena musibah, tutupi sidin pakai duit, iyalah, ya kah, hilang musibah. Akhirnya beliau sadar kepada Allah aja wajalla, sudah kembali beliau kepada Allah, maka Allah tetap membuka dirinya untuk didekati. Subhanallah. Kayak itulah, itu pang Allah menghendaki sudah. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta salam, as-salatu was-salam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina Hai